Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Nah, ini bagus ini ya. Ini langkah kedua Jokowi. Presiden tegur kepala daerah yang larang bangun rumah ibadah non-muslim, ya, mediaindonesia.com. Presiden Joko Widodo menegur para kepala daerah yang kerap menggunakan kewenangan untuk melarang pembangunan tempat ibadah bagi kaum non-muslim. Jokowi menegaskan seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam beribadah. Mumpung ketemu bupati dan wali kota, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu memiliki hak yang sama dalam beribadah, dalam kebebasan beragama. Hati-hati, ini dijamin dalam konstitusi kita. Apa saya bilang kan? Bupati itu kudu dipenjara, karena yang dilanggar adalah konstitusi. Si Bupati Maja itu kudu dipenjara loh. Bupati Maja, kalau Bupati Maja sih kita follow up terus, kita lanjut terus ya Pak Santi Hammer ya. Bupati Maja itu follow up terus ya, kan dia kan melanggar konstitusi itu, harus dipenjara itu. Maksudnya saya cuma bingung ya, bangun rumah ibadah sampai 1 triliun di tengah-tengah Indonesia yang lagi miskin begitu ya. Masih banyak rakyat yang lapar. Iya. Betul Pak. Artinya masih banyak rakyat yang nggak bisa sekolah, banyak yang bilang, oh bisa baca Al-Quran saja nanti Peter. Goblok juga ini orang-orang ya. Berdoa saja yang penting apa? Dia bilang suruh baca, suruh apa namanya kemarin, asal baca apa gitu ya. Saya bilang kau mau hafiz Quran pun, kalau kamu nggak kerja ya tetap kere Indonesia. Betul. Kalau seluruh Indonesia jadi hafiz Quran, tetap kere tak jamin. Potong kepala saya kalau saya salah. Adalah dengan cara hibah dan membangun tempat ibadah gitu ya. Itulah jualannya Pak. Mereka nggak bisa jualan karya, nggak bisa jualan prestasi. Jadi jualannya dengan cara begitu, dengan politik identitas. Nah, kalau dia mau hibah, itu kan uang rakyat kan. Uang minoritas juga Pak, tapi coba lihat. Apa ada rumah ibadah minoritas yang dibangun? Nggak ada, malah ada diruntuhkan, dibakar gitu. Nah, ini harus ini terus terang kadang-kadang kalau kita melihat begini nggak semangat mau bayar pajak Pak Paul gitu. Iya. Iya, kita nggak Saya semangat. sih kebayang ya, makanya teman-teman saya pada nggak mau bayar pajak karena itu tadi ya, kecewa. Terus terang Dulu dikorup, jadi mereka nggak rela. Sekarang dipakai buat bikin rumah ibadah Islam, tambah nggak rela lagi. Pak Santi Hammer. Ya. Ini kita nggak bisa nyalakan yang itu ya, Pak. Nggak bener itu yang. Soalnya duitnya ini kan APBD ini kan disetujui nama DPRD. Berarti yang sistemnya udah kong kali kong udah bobrok. Masa duit segitu bisa keluar? Ya kan? Betul. Ini orang nggak kapok ini. Anaknya udah dimakan sama palang merah masih nggak kapok nih orang. Nah, itu. Repot. Iya loh ya. Maksudnya 1 triliun itu cuma buat bikin bangunan. Goblok juga ini orang-orang ya. Makanya saya bilang Miris, Pak Pak, Paul, miris. 1 triliun cuma enggak kan itu biaya APBD. Berarti gereja-gereja yang ditolak itu bisa kebaktian di tempat itu. Soalnya itu duit rakyat deh. Ya kalau you lihat lagi sendiri di Jawa Mungkin lah Barat. jangan ngomong gereja lah. Maksudnya saya cuma bingung ya, bangun rumah ibadah sampai 1 triliun di tengah-tengah Indonesia yang lagi miskin begitu ya. Masih banyak rakyat yang lapar. Iya. Betul Pak. Artinya masih banyak rakyat yang nggak bisa sekolah, banyak yang bilang, oh bisa baca Al-Quran saja nanti Peter. Goblok juga ini orang-orang ya. Berdoa saja yang penting apa? Dia bilang suruh apa namanya kemarin, asal baca apa gitu ya. Saya bilang kau mau hafiz Quran pun, kalau kamu nggak kerja ya tetap kere Indonesia. Betul. Kalau seluruh Indonesia jadi hafiz Quran, tetap kere tak jamin. Potong kepala saya kalau saya salah. Ya kan? Tapi tadi pagi saya dapat angin sejuk Pak Paul. Dapat WA dari ini pidatonya si Jokowi menyerang bupati, mengenai tempat ibadah. Yang apa itu? Yang Jokowi bilang hati-hati semua gubernur, bupati, wali kota yang menghambat kebebasan beragama itu adalah konstitusi, dia bilang. Nah,
Coba tak cari. Ada tuh Jokowi pakai Ada, Pak, batik di dia WhatsApp dia kita, khotbah. Mana? Nah itu angin sejuk itu lewat itu. Saya dapat dari WA sih. Jokowi, hati-hati bupati yang melarang ibadah ya. Ibadah ya. Coba. No, ini ya 11 jam yang lalu nih. Ya masih Hati-hati, konstitusi kita menjamin pembangunan rumah ibadah. Entar nanti ada yang lain nih, nanti ada yang lebih jelas nih. Ada videonya kok Pak. Jangan. Oh, ini jelek nih. Tirton ya, yang bagus nih, Media Indonesia, mainnya. Wah, ini bagus ini ya. Ini langkah kedua Jokowi. Presiden tegur kepala daerah yang larang bangun rumah ibadah non-muslim ya, mediaindonesia.com. Presiden Joko Widodo menegur para kepala daerah yang kerap menggunakan kewenangan untuk melarang pembangunan tempat ibadah bagi kaum non-muslim. Jokowi menegaskan seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam beribadah. Mumpung ketemu bupati dan wali kota, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu memiliki hak yang sama dalam beribadah, dalam kebebasan beragama. Hati-hati, ini dijamin dalam konstitusi kita. Apa saya bilang kan? Bupati itu kudu dipenjara karena yang dilanggar adalah konstitusi. Si Bupati Maja itu kudu dipenjara loh. Bupati Maja. Kalau Bupati Maja sih kita follow up terus, kita lanjut terus ya Pak Santi Hammer ya. Bupati Maja itu follow up terus ya. Kan dia kan melanggar konstitusi itu, harus dipenjara itu. Si pantat etik. Ia tidak ingin ada lagi kesepakatan yang diambil antara kepala daerah dan forum kerukunan umat beragama yang melangkahi aturan konstitusi. Mau FKUB bilang apa? Tai deh. Kenapa? Karena konstitusi tetap lebih di atas daripada semua itu. Ya. Jangan sampai yang namanya konstitusi kalah oleh kesepakatan. Apa saya bilang kemarin kan? Wah, apa yang kita ngomong didengar semua ya. Jokowi menyesali, mengakui dan menyesali kekerasan terhadap PKI itu kan, apa, korban PKI 98. Nah, itu luar biasa ya. Dan Papua ya, Wamena, termasuk yang di Aceh juga ya. Jangan sampai yang namanya konstitusi kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB. Wah, baru saya bilang tadi, sepakat tidak boleh membangun tempat ibadah. Ada peraturan wali kota, instruksi bupati melarang pembangunan tempat ibadah. Konstitusi kita itu mengatur kebebasan beragama dan beribadah. Betulnya. Hati-hati ya. Wah, kita didengar benar ini ya sama pemerintah nih ya. Luar biasa. Jokowi mengakui persoalan itu hanya terjadi di studi kita. Oh, siapa bilang? Nah, kalau ini salah dia ini. Wah, Jokowi ini pura-pura ini. Hidupnya di planet Namek. Namun tetap saja harus dihentikan, hilangan. Meski banyak 1, 2, 3 kabupaten. Siapa bilang? Juga kabupaten. Aduh, hampir di setiap kabupaten. Aduh, Jokowi buta ini. Hampir di setiap kabupaten dari Sabang sampai Merauke. Ya, serius ya. Tapi hari ini kita jam 11:30 selesai ya. Soalnya saya hari ini mau makan gasik ya. Saya makan cuma sehari sekali nih, lagi diet ini. Diet demi Agustan, bukan puasa ya, lagi diet. Kalau puasa, tapi saya makan sehari sekali ya. Bukan nunda makan, tetap gemuk nanti kalau nunda makan. Ya, Lukulio, ini supaya fun saja. Saya demi para fans ini ya. Jadi supaya perutnya jangan kayak Gilbert saya. Lukulio, lanjut. Mana nih Lukulio? Halo, salam kawan. Ya, salam Lukulio. Ya, tadi aku titip untuk Galarua 500 tadi ke Paul. Luar biasa Lukulio. Tuhan Ya, Yesus memberkati kemurahan hatimu terhadap musuh-musuh kita. Ya, titip untuk aku Agustan ya. Aku Ya. tahu lah perasaannya kayak gimana. Dan Ya, aku kamu juga- pasti akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ya, Saya tahu kamu menabur dalam segala kekuranganmu, saya ngerti Lukulio ya. Artinya kamu benar-benar dari hatimu yang luar biasa itu ya. dengan- Saya tahu kondisinya Lukulio saudara ya. Ini sampai Lukulio sampai begini ya. Artinya saya tahu, saya yakin Tuhan Yesus akan memberkati Lukulio dengan luar biasa ya. Dalam segala kekurangannya dia ya benar-benar ya nabur buat orang yang menjengkelkan kita ya saudara ya.
Luar biasa, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, ya aku merasa sih ya dulu pernah apa yang dialami Ko Agustan juga pernah dialami juga sama papaku juga gitu loh. Bagaimana sampai benci banget sama gereja, terus sampai ya puji Tuhan sih sebelum dia meninggal dia percaya Tuhan Yesus. Hmm. 2 minggu sebelum dia meninggal ya Tuhan sempat menampakkan diri sama papa dan akhirnya papa mau terima Tuhan Yesus dan papa Luar biasa. baptis. Jadi ya karena memang backgroundnya hampir sama Ko Agustan, jadi ya banyak ulah orang-orang gereja yang bukan menabur berkat kasih tetapi malah istilahnya banyak orang yang mungkin dari pihak gereja atau mungkin orang jemaat di gereja juga seringkali mungkin banyak yang mengatasnamakan Tuhan Yesus tapi perbuatannya bejat juga gitu loh. Kadang jadi papa kayak kepahitan dengan itu ya aku memberkati, aku mengasihi Ko Agustan ya, aku menyayangi Ko Agustan ya. Sekalipun orang yang menjengkelkan, aku percaya Tuhan Yesus juga sayang sama Ko Agustan. Amin. Aku percaya Tuhan tahu segala pergumulan hidupnya Ko Agustan kayak gimana. Dan aku mau mau sehati sama Tuhan juga. Setelah aku mau berusaha mengasihi orang-orang yang menyakiti aku juga dan mau jadi berkat untuk musuh-musuhku, mau jadi seperti Tuhan juga memberikan berkat kepada orang yang membenci dia juga gitu. Aku mau ya Ko Agustan tahu ya kita itu sayang sama Ko Agustan. Tuhan Yesus sayang sama Ko Agustan. Apapun yang terjadi, Papa itu lagi nunggu anaknya yang hilang. Kapan kamu mau balik? Ya, semua kembali pada Ko Agustan. Kayak gitu. Aku mau jadi anak-anak berkat, bukan anak-anak kutukan. Kayak gitu. Ya, semoga Ko Agustan dipulihkan dan kembali dalam pertobatan yang benar dalam Tuhan Yesus. Semoga Amin ya, kita terus memberkati ya. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih Lukulio. Siapa lagi mau nyambung nih? Luar biasa ini, saudara. Luar biasa ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ini pasti ada terobosan besar ya. Kita hari ini benar-benar ya membulatkan tekad hati kita ya saudara ya, untuk mengampuni, mengasihi, memberkati ya. Ya.